Di sebuah kota sedang terjadi kemacetan yang panjang, bro. Bahkan mobil ambulan yang sedang membawa pasien pun tidak bisa berjalan. Ternyata penyebabnya adalah sekelompok pejabat ini, bro. Mereka sedang merayakan ulang tahun ketua mereka. Tapi mereka merayakannya di jalan sehingga orang-orang pun tidak bisa lewat. Bahkan ketika supir ambulan ini menyuruh mereka minggir, mereka tidak menghiraukannya. Melihat tingkah laku para pejabat yang sok berkuasa itu, seseorang pun membuka pintu mobilnya, bro. Dan ternyata dia adalah seorang pria. Dengan santai dia langsung berjalan ingin mendekati mereka. Wadidaw, bakalan seru ini, bro. Pria ini sangat geram melihat tingkah laku para pejabat itu yang tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Pria ini malah marah ketika semua orang meminta mereka untuk minggir. Bahkan orang-orang disuruh menunggu mereka. Pria ini pun tidak mau karena ada orang yang sakit. Mendengarnya, pejabat songong ini pun jadi kesal, bro. Dia ingin menghajar pria itu, tapi tiba-tiba debus. Dia dihantam dan dihempaskan oleh pria yang tadi. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu terlihatlah wajah pria itu, bro. Ternyata wajahnya lumayan ganteng. Hahaha. Melihatnya, mereka pun ingin menyerang, tapi dibantingkan juga oleh si abang itu. Tanpa takut dia menghadapi para pejabat itu seorang diri dan menendangnya hingga dia terkapar. Kekuatannya sangat mengerikan. Satu hempasannya saja mobil bisa tergeser. Setelah mereka KO, Bang Coga ini pun menyuruh ambulan dan semua orang untuk lewat. Setelah itu dengan santainya dia duduk di sebelah ketua mereka yang sedang bengong melihatnya, bro. Kemudian si babang ganteng itu mengatakan kepadanya, "Selamat ulang tahun, Pak. Lain kali rayakan di rumah ya, oke?" Lalu dia pergi meninggalkan pejabat ini yang hanya terdiam. Hahaha, kena mental dia, bro. Lalu keesokan paginya di sebuah desa terlihat ibu ini sedang menyiapkan anaknya, bro. Tak lama datang beberapa orang yang menjemput anaknya dan juga anak-anak kecil lainnya di kampung itu. Mereka langsung dibawa tapi bukan ke sekolah melainkan ke sebuah tambang. Ternyata anak-anak kecil itu dipaksa bekerja oleh seorang penjahat yang bernama Ganggaredi, bro. Mereka pun harus melakukannya karena semua orang tua mereka tidak ada yang berani melawan para penjahat itu. Namun di kuil itu masih terdapat sebuah kuil yang tetap berdiri karena dianggap sakral oleh orang-orang di sana. Setiap hari pasti ada saja orang-orang yang datang ke sana untuk beribadah ataupun berdoa maupun untuk menjalankan nazarnya. Tapi semua itu tak lepas dari pantauan penjahat ini, bro. Dia selalu teliti siapa yang datang ke sana karena takut ingin menjatuhkan kekuasaannya. Seperti yang terjadi saat ini, dia menyuruh orang-orang itu memakan ikan mentah padahal orang yang datang itu adalah adiknya sendiri, bro. Tapi rupanya dia mengetahui adiknya itu ingin membongkar kejahatannya. Dengan sebuah kamera kecil di bajunya, pria itu berjalan-jalan dan merekam anak-anak yang dipaksa bekerja oleh mereka. Dia akan memberikan bukti itu ke pemerintah pusat, bro. Namun semuanya gagal karena kedua pria ini langsung dihabisi oleh penjahat itu. Kemudian penjahat ini bertanya kepada si wanita yang masih hidup siapa yang menyuruh mereka. Dengan takut-takut wanita ini pun memberitahu ternyata yang menyuruh mereka adalah sang pendeta di kuil itu, bro. Lalu para penjahat itu pun menangkap pendeta ini. Dia bertanya kenapa pendeta itu berani melakukannya.